Pemerintah daerah Garut, Jawa Barat menetapkan status wabah penyakit kuku dan mulut sebagai status kejadian luar biasa atau KLB. Hal itu ditetapkan pemerintah Garut karena terus mengganasnya PMK yang menyerang 1.000 ternak warga. 1.000 hewan ternak di Garut, Jawa Barat dinyatakan positif terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemerintah daerah Garut terpaksa menetapkan status PMK sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Status darurat itu diambil pemerintah Garut karena penularan wabah ini terus meluas di 12 kecamatan. Apalagi jumlah hewan ternak yang mati terus bertambah setiap harinya. Selain menutup pasar hewan ternak, Pemkab Garut akan mengambil langkah mengeluarkan dana yang bersumber dari biaya tak terduga atau BTT. Anggaran itu akan digunakan untuk kepentingan pemberian kompensasi bagi para peternak yang terdampak dan hewannya mati. Ya, kita sudah menetapkan PMK itu sebagai kejadian luar biasa karena ada penularan yang cepat, hampir 1.000 sapi di 12 kecamatan. Nah, saya nyatakan KLB, tapi kami juga sudah melakukan langkah cepat sebagaimana arahan Bapak Menteri ya, Bapak Menteri Pertanian, bahwa kami sekarang sudah menyembuhkan dari 1.000 itu hampir 200 sudah sembuh. Jadi sekarang ini kita ada gerakan besar, kita menggunakan dana BTT untuk menangani masalah PMK. Insya Allah PMK di Garut akan terkendali dan kami pun sekarang sedang mencoba membuat checkpoint karena mungkin sebentar lagi akan datang sapi-sapi dari Jawa Timur untuk persiapan kurban di Garut. Para peternak sapi mengaku mengapresiasi langkah pemerintah yang menerapkan status KLB dan akan memberi kompensasi kepada peternak terdampak. Sejauh ini para peternak masih swadaya mandiri untuk melakukan pengobatan ternaknya meski ternaknya tak bertahan dan harus mati sia-sia. Rata-rata rugi per ekor itu nggak kurang dari 7 juta sampai 8 juta angka kerugiannya. Per ekor? Per ekor. Kalau toh 10 ekor juga kan udah 70 juta. Kalau rata-rata 7 juta, 70 juta. Makanya kalau seandainya benar-benar pemerintah mau membantu, mau memberikan kompensasi atau kerahiman untuk para petani, ya saya sebagai petani sangat berterima kasih. Populasi ternak sapi di Garut terpusat di beberapa daerah, seperti di Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, terdapat 30 lebih peternak yang terdampak PMK. Dari 30 lebih peternak itu, seluruhnya tak tersisa dan ratusan hewan sapi positif terjangkit PMK. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Bagaimana sejauh ini penanganan KLB wabah PMK di Garut? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman. Selamat sore, Pak Helmi. Selamat sore, Mbak Ken. Ya, Pak Helmi, sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Sampai saat ini langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah tentunya untuk menangani ini seperti apa? Ya, jadi tanggal 18 kemarin Bapak Bupati sudah menyatakan bahwa Garut KLB PMK. Ada beberapa pertimbangan di samping arahan dari Kementerian. Pertama adalah bahwa kejadian PMK ini ternyata muncul baru sekarang setelah tahun 1990 dinyatakan bebas PMK. Jadi 90 sekarang kan 32 tahun tidak sekarang populasi. Kemudian juga masifnya angka yang positif. Ya. Jadi masih lama makin bertambah dari mulai 36, kemudian nambah 77 sampai sekarang 1.032 ekor. Dan banyak pertimbangan yang lainnya, di samping juga potensi kerugian sudah kami hitung itu sangat besar. Nah ini makanya Pak Bupati alhamdulillah sudah menyatakan bahwa ini KLB. Tentu setelah dinyatakan KLB oleh Bapak Bupati, konsekuensinya adalah bahwa pemerintah harus mengeluarkan dana, mengeluarkan biaya melalui biaya tidak terduga atau BTT. Alhamdulillah tahap yang sekarang itu diajukan 572 juta untuk penanganan sapi bersama-sama dengan masyarakat. Dan yang kedua juga kami sudah mempersiapkan tim. Tim ini adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, TNI Polri, dan
tenaga ahli yang kita miliki itu memang walaupun masih terbatas, tapi kita hitung ada sekitar 50 orang. Jadi kita siapkan tenaganya, dananya, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain seperti obat-obatan dan sebagainya. Kemudian juga beberapa aturan agar tidak terjadi, pertama tidak terjadi penularan terhadap sapi yang baru. Yang kedua, bagaimana sapi yang lama, sapi yang sudah dinyatakan sakit bisa sembuh. Itu mungkin langkah-langkah yang sedang kita lakukan di Kabupaten Garut. Oke, artinya pengobatan untuk ternak-ternak yang dimiliki oleh warga juga sudah diambil alih oleh pemerintah Pak dengan ditetapkannya status KLB ini ya? Bersama-sama dengan masyarakat. Karena ada obat-obatan yang tradisional, obat-obatan herbal yang memang ini masyarakat juga mereka sudah mempelajarinya dan turun-temurun ya kalau ada sakit yaitu diobatin dengan obat-obatan. Terutama juga nanti dengan obat-obatan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi digabungkan. Oke, lalu untuk alokasi dana sendiri Pak tadi yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk juga untuk kompensasi bagi masyarakat yang kemudian harus menanggung resiko akibat adanya PMK ini? Sebagaimana arahan Bapak Bupati bahwa kita bernegosiasi dengan masyarakat, kemudian kita juga hitung kira-kira kebutuhan dana kerohiman ya, kerohiman. Jadi bukan mengganti sapi. Kalau mengganti sapi mungkin sangat besar sekali ya. Satu sapi kan bisa harganya 30 juta. Kali 1.000 saja udah 30 miliar. Jadi ini adalah dana kerohiman untuk memberikan semangat kepada para peternak, untuk memberikan dorongan moral ya kepada para peternak bahwa kita pemerintah hadir dan kita bersama-sama menghadapi wabah itu. Jadi kalau misalkan nanti dana yang ini masih kurang, ini kita kan bisa mengajukan lagi untuk dikeluarkan lagi melalui BPS. Oke, Pak Helmi mungkin juga informasinya yang sudah dirangkum oleh pihak Pemkab Garut sendiri, sudah sampai sejauh mana sih Pak penyebarannya dari PMK ini untuk di Garut? Kalau lihat penyebarannya pertama adalah tingkat kemasisan. Jadi rata-rata kalau kita hitung dengan hari itu rata-rata 50 ekor sehari. Kemudian juga kalau lihat dari kecamatan yang terjangkit sekarang sudah asalnya kan sekitar 6 atau 7 kecamatan sekarang sudah meluas menjadi 13 kecamatan. Jadi lihat dari sisi itu ya penyebarannya memang cukup masif dan kita sudah menghitung potensi kerugian untuk sapi perah saja. Kalaulah misalkan di Garut ini kan ada 10.000 ekor kurang lebih. Kalau satu harinya penurunan produksi ya sekitar 5 sampai 10 liter. Kemudian juga ditambah dengan penjualan daripada susunya. Itu diperkirakan satu hari bisa sampai 955 juta ya hari itu. Jadi memang ini potensi kerugian yang dialami peternak di masyarakat. Belum lagi sapi potong, belum lagi domba. Oleh karena itu kami ya buru-buru lah Pak Bupati dalam hal ini sudah mengeluarkan status KLB agar potensi kerugian yang lebih besar tidak terjadi. Oke. Baik, terima kasih Pak Helmi Budiman, Wakil Bupati Garut sudah berbagi informasi dan penjelasannya bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Terima kasih Pak, selamat sore.